Komnas Perempuan. Perkenalkan, nama saya Santoso dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Jakarta 3. Wah, ini adik-adik mahasiswa tahu nggak Dapil? Tahu. Kalau belum tahu saya kasih tahu, Dapil itu yang ada di hidung itu loh. Dapil Jakarta 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengapresiasi kepada KPK, LPSK, kemudian Komnas HAM, serta Komnas Perempuan tentang raihan penilaian WTP oleh BPK di tahun 2022. Kemudian yang berikutnya untuk KPK, Pak Firly yang saya hormati, atas apa yang tadi disampaikan, saya mendukung usulan anggaran yang diusulkan oleh KPK itu tambah ya dari 1,05 triliun menjadi 1,345 triliun. Meskipun budget ini dari nilai APBN kalau kita hitung misalnya 3.000, ini hanya baru 0,044%. Sangat kecil Pak. Menurut saya di tahun-tahun yang akan datang KPK harus menganggarkan lebih besar lagi. Kenapa? Karena KPK ini kalau saya ilustrasikan seperti sebuah pertempuran, ini kalau alutsistanya tidak banyak, maka lawan tidak gentar Pak. Begitu pula KPK, karena budgetnya hanya 0,044, menurut saya harus ada goodwill juga dari DPR untuk menaikkan ini, kalau perlu di tahun akan datang 3 kali lipat. Supaya apa? Supaya ada daya getar bagi orang-orang yang melakukan korupsi. Kenapa? Saya ada dasarnya Pak Firly yang saya hormati. Anggaran untuk operasionalnya Pak itu hanya 32%, sementara untuk belanjanya besarnya 67,23%. Jadi ke depan, karena KPK ini dalam membangun karakter bangsa untuk tidak korupsi, ini harus seperti badan-badan yang membangun infrastruktur. Belanja pegawainya sedikit, tapi belanja untuk operasional dan modal itu lebih besar. Ini yang penting dalam rangka pembangunan karakter bangsa dan mencegah mental koruptif di Republik ini. Jadi sekali lagi saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Firly selaku pimpinan KPK. Kemudian yang berikutnya untuk LPSK. Saya menilai apa yang tadi disampaikan tentang regulasi untuk saksi pelaku belum selesai. Tahun depan harus diselesaikan Pak. Dan biasanya memang apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya oleh lembaga, kementerian, itu selalu nomenklatur linier dengan anggaran. Mungkin kendalanya karena anggaran yang disiapkan kurang mungkin Pak. Jadi harus diusulkan gitu. Ya. Kemudian pertanyaan saya, untuk perluasan dan kelembagaan sahabat saksi dan korban 50 miliar ini saya sangat mendukung. Tapi apakah relevan lembaga ini dibentuk? Kalau tidak relevan, ya buat bentuk kegiatan lain yang relevan. Ini kan hanya seperti kumpul-kumpul gitu. Dan ini diambil modelnya dari negara mana Pak? Kemudian yang berikutnya Komnas HAM. Komnas HAM ini yang saya ingin tanyakan adalah bahwa realisasi belanja barang 62 miliar itu realisasinya hanya 61 miliar. Ini sebenarnya turun atau memang karena lelangnya turun gitu? Karena beda Pak. Beda Bu ya. Serapan itu berbeda dengan nilai yang dilelang. Tapi kalau bahwa serapan yang Ibu laporkan ini menurun,
berarti untuk tahun-tahun yang akan datang anggaran yang disiapkan itu harus benar-benar direalisasikan. Tapi kalau lelangnya memang itu menjadi selisih, yaitu satu prestasi. Kemudian yang berikutnya PNBP, saya ingat parpol zaman dulu itu, PNBP itu PNBP-nya bidang apa? Komnas HAM masih ada PNBP bebannya itu loh, ya. Apa sih PNBP-nya itu gitu. Kemudian tadi disampaikan banyak blokir dari Kementerian Keuangan atas kegiatan dari Komnas HAM ini gitu. Menurut saya ya harus segera dihilangkan, Bu. Kenapa? Karena dari laporan semua yang saya hormati, KPK, LPSK, Komnas Perempuan, itu tidak ada tuh laporan bahasa blokir gitu. Tapi dari Komnas HAM kenapa ada blokir itu? Jadi harus dihilangkan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, khusus Komnas Perempuan. Maaf Bang, aneh tambah dulu setengah jam nih. Oh iya, siap. Sama anak Jakarta nih, nggak apa-apa ya? Ya, setengah jam. Terima kasih pimpinan yang baik hati. Komnas Perempuan. Saya juga menyesalkan kalau anggarannya dari APBN itu hanya 21,6 miliar dari 28. Sisanya adalah bantuan dari United Women dan UNFPA. Menurut saya ini jangan jadi andalan. Ingat, lembaga-lembaga dunia dalam membantu negara berkembang dan yang lainnya itu tren. Mungkin trennya sekarang dia bantu kepada perempuan, besok lain lagi. Jadi dalam kesempatan ini pimpinan, ya kita harus mensupport lah, bukan mengkasihani, bukan, tapi mensupport. Masa lembaga negara anggarannya cuma 21 miliar, ya? Bagaimana Komnas Perempuan bisa eksis membela perempuan kalau anggarannya cuma 21? Jadi sekali lagi jangan menjadi andalan bantuan dari UN Women ini. Saya juga ingin tanya tuh, ini urusannya Komnas Perempuan atau LPSK? Korban dari pemerkosaan sudah diperkosa, jadi korban, untuk menunjukkan bahwa dia diperkosa mesti laporan, periksa visum di rumah sakit, mesti bayar sendiri. Itu siapa yang membiayai? Ini juga harus jadi atensi kita. Ini kalau peribahasa bilang udah jatuh ketimpa tangga ini. Untung selanjutnya nggak digigit anjing dia kan gitu. Jadi kasihan sekali. Iya. Jadi saya dapat laporan ini langsung dari aktivis perempuan pada saat kita membahas tentang undang-undang TPKS. Jadi wanita-wanita di Indonesia ini sangat teraniaya. Saat diperkosa, aparat penegak hukum minta visum, bener nggak diperkosa? Itu cara kekerasan tidak gitu. Jadi menurut saya hal ini juga harus menjadi antisipasi kita. Kalau dananya sedikit bantu, karena jangan hanya juga di visumnya saja dibiayai, tapi bagaimana transport dia dari rumah bolak-balik, ini juga harus diperhatikan. Dan ini banyak terkendala para wanita yang menjadi korban pemerkosaan ini, yang akhirnya tidak bisa ditindaklanjuti. Ya. Yang berikutnya soal tantangan pengelolaan keuangan dari Komnas Perempuan. Saya menanyakan ini kendalanya apa? Apa di hardware-nya atau memang di SDM-nya yang belum bisa menguasai itu? Kalau itu salah satu atau kedua-duanya, ya pimpinan Komnas HAM, Ibu harus menganggarkan ini di tahun yang akan datang supaya kendala-kendala ini tidak terjadi lagi, karena asas manajemen keuangan negara itu ada standarnya dan harus diikuti oleh semua lembaga kementerian. Saya kira itu. Terima kasih. Karena saya dari Jakarta, saya mau pantun dulu. Mainkan iya.
Orang kesepian nggak punya kekasih. Cakep bang. Maksudnya biar dibilang cakep gitu loh. Cukup sekian, terima kasih. Ya. Lanjut Pak Johan Budi.